Gas metana atau CH4 memiliki Mr sama dengan 16. Sebanyak 64 gram dapat bereaksi dengan gas Cl2 berlebih, menghasilkan 50,5 gram gas CH3Cl dengan Mr sama dengan 50,5 170 gram gas CH2Cl2 dengan Mr sama dengan 85 dan X gram gas CHCl3 dengan Mr sama dengan 120. Setelah dihitung dengan cermat dan teliti, massa gas CHCl3 adalah, untuk memudahkan dalam menjawab pertanyaan ini, kita tuliskan mol untuk setiap senyawa yang memiliki massa. Dalam hal ini, gas metana atau CH4, kita cari molnya. Mol CH4 sama dengan massa dari CH4 dibagi dengan Mr dari CH4. Massa dari CH4 adalah 64 gram dibagi dengan Mr dari CH4 yaitu 16, maka didapatkan mol CH4 sebanyak 4 mol. Lalu yang kedua adalah gas dari CH3Cl yang dihasilkan. Mol dari CH3Cl yang dihasilkan sama dengan massa dari CH3Cl yang dihasilkan dibagi dengan Mr. Massanya adalah 50,5 gram dibagi dengan Mr-nya yaitu 50,5, sehingga didapatkan mol dari CH3Cl sebanyak 1 mol. Lalu yang terakhir adalah gas CH2Cl2, molnya adalah massa dari gas CH2Cl2 dibagi dengan Mr dari gas CH2Cl2. Massanya sebesar 170 gram dibagi dengan 85 Mr-nya, maka mol CH2Cl2 yang dihasilkan sebanyak 2 mol. Langkah selanjutnya kita tuliskan masing-masing reaksi untuk CH4 dengan gas Cl2. Untuk reaksi yang pertama, CH4 bereaksi dengan gas Cl2 menghasilkan gas CH3Cl. Kita gunakan konsep mula-mula bereaksi setimbang. Dalam hal ini CH4 mula-mula sebanyak 4 mol. Karena belum terbentuk produk, maka kita beri tanda strip. Lalu yang diketahui untuk gas CH3Cl adalah 1 mol gas CH3Cl yang dihasilkan, sehingga kita tulis di kolom sisa gas CH3Cl yang dihasilkan. Dalam hal ini, karena yang diketahui adalah gas CH3Cl yang bersisa, maka kita akan tahu berapa gas CH3Cl yang bereaksi dari mol sisa tersebut. Maka mol CH3Cl yang bereaksi sebanyak 1 mol. Untuk mengetahui berapa gas CH4 yang bersisa, kita gunakan konsep perbandingan mol sama dengan perbandingan dari koefisien. Untuk melihat mol dari CH4, maka kita bandingkan atau kita jadikan patokan CH3Cl sebagai perbandingan dari koefisien. Dalam hal ini, koefisien dari CH3Cl adalah 1 dan koefisien dari CH4 adalah 1, sehingga mol dari CH4 akan sama dengan mol dari CH3Cl. Mol dari CH4 adalah 1 mol, sehingga di kolom sisa mol CH4 adalah sebanyak 3 mol. 3 mol CH4 yang bersisa akan digunakan untuk reaksi selanjutnya atau reaksi yang kedua. Pada reaksi kedua, CH4 bereaksi dengan gas Cl2 akan menghasilkan gas CH2Cl2. Kita sama gunakan konsep mula-mula bereaksi setimbang. Dalam hal ini, 3 mol tadi untuk sisa dari CH4 kita gunakan pada kolom mula-mula untuk reaksi selanjutnya. 3 mol CH4. Dalam hal ini gas CH2Cl2
telah diketahui masanya dan telah diketahui molnya. Nah, karena terbentuk 2 mol CH2Cl2, kita tulis 2 mol tersebut di kolom sisa. Nah, karena kita telah mengetahui berapa sisa atau berapa mol yang terbentuk dari CH2Cl2, maka kita akan mengetahui berapa gas CH2Cl2 yang bereaksi. Gas CH2Cl2 yang bereaksi akan sama dengan gas CH2Cl2 yang terbentuk, yaitu 2 mol. Nah, kita gunakan konsep perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, sehingga kita akan mengetahui berapa mol CH4 yang bereaksi. Nah, dalam hal ini, CH4 dan CHCl2 memiliki koefisien sama dengan 1, sehingga mol dari CH4 akan sama dengan mol dari CH2Cl2, yaitu 2 mol. Sehingga kita tahu berapa sisa dari CH4. Nah, sisa dari CH4 adalah sebenarnya 1 mol. Nah, 1 mol ini akan digunakan pada reaksi yang terakhir. Nah, untuk reaksi yang terakhir, CH4 akan bereaksi dengan Cl2 menghasilkan gas CHCl3. Nah, kita gunakan konsep mula-mula bereaksi dan setimbang atau sisa. Nah, dalam hal ini, 1 mol yang tersisa dari reaksi kedua akan digunakan pada reaksi yang terakhir. Kita tuliskan 1 mol di kolom mula-mula. Nah, dalam hal ini, CHCl3 akan dicari berapa molnya. Nah, karena yang diketahui hanya mol CH4 mula-mula, maka kita bisa gunakan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Sehingga yang dijadikan patokan adalah mol dari CH4 mula-mula. Dalam hal ini, CH4 memiliki koefisien sama dengan 1 dan CHCl3 memiliki koefisien sama dengan 1. Sehingga mol dari CH4 akan sama dengan mol dari CHCl3. Sehingga mol dari CH4 adalah 1 mol dan mol dari CHCl3 yang bereaksi juga 1 mol. Nah, dalam hal ini CH4 tepat habis bereaksi dengan Cl2 sehingga CH4 tidak bersisa dan terdapat sisa dari CHCl3 sebanyak 1 mol. Nah, dalam hal ini kita telah tahu berapa mol CHCl3 yang terbentuk, yaitu sebanyak 1 mol. Nah, karena molnya sudah diketahui, maka kita dapat menghitung berapa massa gas CHCl3 yang terbentuk. Massa gas CHCl3 yang terbentuk sama dengan mol dari CHCl3 dikalikan dengan Mr dari CHCl3. Mol yang terbentuk adalah 1 mol dan Mr-nya adalah 120 gram per mol. Sehingga kita tahu massa dari CHCl3 adalah 120 gram. Nah, dari semua jawaban yang benar adalah E. Logam vanadium dihasilkan dengan cara mereaksikan vanadium pentaoksida dengan kalsium pada suhu tinggi. Reaksi yang terjadi belum setara adalah reaksi tersebut, yaitu Ca ditambah V2O5 menghasilkan CaO ditambah. Jika 91 gram V2O5 dengan Mr sama dengan 182 bereaksi dengan 120 gram Ca dengan Ar sama dengan 40, maka jumlah logam vanadium dengan Ar51 yang dihasilkan adalah. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita tuliskan mol yang bereaksi, yaitu mol bereaksi. Mol bereaksi yaitu mol Ca dan mol V2O5. Nah, kita tuliskan mol V2O5 sama dengan massa dari V2O5 dibagi dengan
mR dari P2O5. Massa dari P2O5 adalah 91 gram dibagi dengan mR-nya yaitu 182. Sehingga dihasilkan mol vanadium sebanyak 0,5 mol. Nah, lalu selanjutnya adalah kita hitung mol dari Ca. Mol Ca sama dengan massa dari Ca dibagi dengan AR dari Ca. Massa dari Ca adalah 120 gram dibagi dengan Ca, AR Ca yaitu 40. Sehingga dihasilkan mol Ca sebanyak 3 mol. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tuliskan kembali reaksi dari soal di atas. Ca bereaksi dengan P2O5 menghasilkan CaO ditambah dengan vanadium. Nah, dalam hal ini reaksinya belum setara. Kita setarakan terlebih dahulu reaksinya. Di ruas kanan, jumlah vanadium yaitu 2. Nah, di ruas kanan jumlah vanadiumnya hanya 1, maka di ruas kanan kita kalikan dengan 2. Lalu sekarang kita lihat jumlah O-nya. Di ruas kiri terdapat 5 O, sedangkan di ruas kanan hanya terdapat 1 O. Kita kalikan ruas kanan dengan 5. Nah, dalam hal ini kita lihat atom Ca-nya. Di ruas kanan terdapat 5 atom Ca, dan di ruas kiri hanya terdapat 1 atom Ca. Sehingga kita kalikan 5 untuk di ruas kiri. Nah, sekarang reaksinya sudah setara. Karena yang diketahui kedua pereaksi yaitu Ca dengan P2O5, maka kita harus gunakan konsep mula-mula, bereaksi, dan setimbang. Nah, untuk Ca mula-mula sebesar 3 mol. Lalu untuk V2O5 mula-mula yaitu sebesar 0,5 mol. Nah, dalam hal ini, karena mol V2O5 merupakan mol yang paling kecil, maka kita gunakan acuan V2O5 untuk mencari berapa mol yang bereaksi. Nah, kita gunakan konsep perbandingan mol sama dengan perbandingan dari koefisien. Nah, untuk melihat berapa mol yang bereaksi, maka kita lihat berapa koefisiennya. Nah, dalam hal ini, karena V2O5 dijadikan sebagai acuan, maka kita tulis kembali mol V2O5 yang bereaksi sebanyak 0,5 mol. Nah, kita lihat berapa mol Ca yang bereaksi. Dalam hal ini, 5. Karena Ca memiliki koefisien 5, maka kita kalikan 5 dengan 0,5, yaitu 2,5 mol. Untuk CaO, kita juga kalikan 5, yaitu 2,5 mol. Dan untuk V, kita kalikan 0,5 dengan 2, yaitu sebanyak 1 mol. Nah, lalu untuk melihat sisa dari mol yang bereaksi dengan mula-mula, kita kurangkan mula-mula dengan bereaksi. Nah, sisa dari Ca sebanyak 0,5 mol, V2 tidak bersisa, CaO yaitu 2,5 mol, dan V yang terbentuk adalah 1 mol. Nah, kita telah mengetahui berapa mol V yang terbentuk yaitu sebanyak 1 mol. Nah, karena molnya telah diketahui, maka kita dapat menghitung berapa massa vanadium yang dihasilkan. Massa dari vanadium yang dihasilkan adalah mol dari vanadium dikalikan dengan AR dari vanadium. Molnya yaitu 1 mol dikalikan dengan AR-nya yaitu 51. Maka massa vanadium yang terbentuk adalah 51 gram. Dari semua pilihan jawaban yang benar adalah B.
Diketahui reaksi berikut BrO32- ditambah Br- ditambah H+ menghasilkan Br2 ditambah H2O. Untuk menghasilkan 0,3 mol Br2 diperlukan ion Br- dengan Ar sama dengan 80 sebanyak. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus menuliskan reaksinya kembali. Persamaan reaksinya yaitu BrO32- ditambah dengan Br- ditambah dengan H+ menghasilkan Br2 ditambah H2O. Nah, kita cek apakah reaksinya sudah setara atau belum. Nah, dalam hal ini ternyata reaksinya belum setara. Kita setarakan dulu reaksinya. Di ruas kiri terdapat 3 atom oksigen, dan di ruas kanan hanya terdapat 1 atom oksigen. Maka di ruas kanan kita kalikan dengan 3. Nah, di ruas kanan terdapat 6 atom hidrogen, dan di ruas kiri hanya terdapat 1 atom hidrogen. Maka di ruas kiri kita kalikan dengan 6. Nah, dilihat sekarang reaksinya apakah sudah setara atau belum. Ternyata reaksinya sudah setara. Nah, dalam hal ini yang diketahui adalah mol dari Br2. Kita tuliskan mol dari Br2. Yang diketahui hanya satu reaksi saja, hanya satu molekul saja, yaitu mol dari Br2. Kita gunakan konsep perbandingan mol sama dengan perbandingan dari koefisien. Perbandingan mol sama dengan perbandingan dari koefisien. Nah, untuk melihat berapa mol Br-, kita lihat berapa mol dari Br2 dengan cara melihat koefisiennya. Dalam hal ini, Br2 memiliki koefisien sama dengan 1, dan Br- juga memiliki koefisien sama dengan 1, sehingga mol Br- akan sama dengan mol dari Br2. Mol Br- sama dengan 0,3 mol. Nah, dalam hal ini kita sudah mengetahui mol dari Br-, tinggal kita cari massa dari Br-. Massa dari Br- sama dengan mol dari Br- dikalikan dengan Ar-nya. Mol dari Br- yaitu 0,3 mol dikalikan dengan Ar Br- yaitu 80. Maka massa dari Br- adalah 24 gram. Dari semua pilihan jawaban yang benar adalah B.